Oke, selamat pagi. Bahasan pada mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi pada pagi hari ini adalah tentang perencanaan keamanan, nanti juga menyangkut blueprint keamanan informasi. Beberapa aspek dari perencanaan, ya, jadi yang harus masuk dalam perencanaan itu sudah kita bahas dari pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya sampai pertemuan yang lalu. Dalam pertemuan-pertemuan itu kita ingat kembali bahwa kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari keamanan, ya. Jadi pada prinsipnya keamanan informasi tadi tujuannya apa, ya. Jadi apa aspek atau karakteristik dari informasi yang harus diamankan, ya. Kita mengerucut jadi dari 7 karakteristik keamanan, karakteristik informasi. Nah, itu mengerucut, ya, yang menjadi konsentrasi pada program keamanan informasi itu adalah untuk melindungi atau memastikan bahwa 3 aspek CIA, confidentiality, integrity, dan availability, itu tetap terjaga dalam sebuah informasi, ya, di sepanjang lifetime-nya. Ya, jadi mulai dari creating-nya, jadi membuat informasi tadi, lalu memproses, kemudian mendistribusikan atau menyimpan. Itu. Dan dari situ, ya, untuk mendukung program keamanan tadi, maka diperlukan ada 3 aspek yang harus saling bersinergi, yaitu antara regulasi, di sini policy, ya, dengan education dan juga teknologi. Oke. Kemudian kita juga sudah membahas mengapa keamanan informasi tadi penting, ya, karena memang ada banyak tantangan, ada banyak ancaman, dan juga serangan-serangan yang mungkin timbul pada sebuah sistem keamanan sistem informasi tadi. Oke, lalu berikutnya kita juga membahas mengenai manajemen risiko juga. Kenapa manajemen risiko itu penting? Jadi artinya sebagus apapun, ya, program keamanan, tetapi ada hal-hal yang di beyond itu semua, di luar kemampuan itu semua dari program keamanan, seperti misalkan kalau sampai terjadi bencana, ya, jadi bencana alam, kebakaran, kemudian mungkin banjir, gempa bumi, ya, yang dapat merusak infrastruktur, ya. Itu mungkin juga secara soft, ya, jadi serangan-serangan dari hacker, serangan-serangan virus dan sebagainya, yang itu tentu mau nggak mau ini akan selalu berdampak juga di dalam terhadap sistem informasinya. Ya, di dampak itu terkait dengan juga kerugian yang dialami. Ya, maka kemudian manajemen risiko, ya, jadi ini akan mengelola risiko tadi sedemikian rupa sehingga apa yang tingkat-tingkat kerugian yang harus dialami itu bisa ditekan seminimal mungkin. Nih, nah sehingga semua itu, ya, jadi harus ada masuk dalam sebuah perencanaan keamanan, ya. Jadi dalam manajemen risiko itu juga harus masuk dalam perencanaan keamanan, di samping juga perencanaan secara reguler. Nah, sehingga outline bahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan tata kelola keamanan informasi, kemudian blueprint keamanan informasi, lalu perancangan arsitektur, ya, keamanannya, kemudian juga contingency plan. Nah, pada program keamanan informasi, ya, jadi program keamanan informasi pembentukannya, jadi konstruksinya itu diawali dengan sebuah pembuatan atau review terhadap kebijakan, standar, dan praktek keamanan. Nanti akan kita lihat bagaimana prosedur dari ketiga aspek ini. Kita tahu bahwa kebijakan itu adalah sebuah langkah tata aturan atau yang regulasi yang dibuat di tingkat pimpinan organisasi untuk menerapkan hukum, menerapkan undang-undang yang berlaku di suatu area di situ. Ya, jadi untuk hukum, ya, kita ingat kembali mengenai hukum dan juga kebijakan, ya, lalu hukum dengan etika itu ada perbedaannya. Nah, hukum ini menerapkan suatu
aturan yang tegas, di situ juga mengandung sanksi jika ada pelanggaran-pelanggarannya. Sekarang di tingkat organisasi perlu ada suatu kebijakan untuk menerapkan hukum tadi. Jadi dengan demikian kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ya, sehingga di dalam menerapkan hukum itu dalam sebuah lingkup organisasi, maka diperlukan adanya review di sini untuk terhadap kebijakan itu sendiri. Ini misalkan ya karena kebijakan tadi harus dimengerti oleh semua anggota organisasi, kemudian mendapatkan komentar ya, masukan dari semua lini ya, dari semua kelompok di dalam organisasi, ya, kemudian dapat dipahami oleh semuanya, kemudian dapat diterapkan secara sama bagi semua. Ini tentang kebijakan. Kemudian dari kebijakannya tadi, lalu muncul ada suatu standarisasi, di mana standar itu nanti akan berisikan indikator-indikator yang nantinya bisa digunakan sebagai penilaian apakah sebuah kebijakan itu bisa sukses atau tidak, ya, terlaksana atau tidak. Nah, kemudian dari standar tadi lalu diimplementasikan dalam praktek keamanannya yang berbentuk SOP. Nah, kemudian dalam hal yang kedua, di dalam pembentukan atau perencanaan program keamanan tadi, ini juga memerlukan suatu seleksi atau pembuatan arsitektur keamanan informasi. Nanti kita akan melihat bagaimana model dari arsitektur keamanan itu, dan juga detail blueprint-nya. Jadi blueprint. Nah, ini penting sekali blueprint tadi, ya, karena nanti dalam perkembangannya sebuah program keamanan tadi memang harus direview, kemudian mungkin pergerakannya juga dinamis, ya. Jadi kenapa? Karena regulasi bisa berubah, ya. Jadi undang-undangnya bisa berubah, kemudian teknologi yang digunakan bisa berkembang, ya. Dengan demikian juga tidak menutup kemungkinan dengan teknologinya berkembang begitu pesat juga, serangan dan ancaman itu juga akan dinamis, berubah, berkembang juga ini. Nah, dengan memperhatikan kondisi-kondisi seperti itu, maka sebuah program keamanan itu juga harus tidak bisa satu program, satu tools kemudian diberlakukan terus-menerus, ya, nggak tahu sampai kapan. Ya, tapi harus program keamanan tadi harus disesuaikan dengan tingkat teknologi, ya, kemajuan teknologinya, dan juga perkembangan dari ancaman dan serangan. Mungkin suatu aspek itu belum menjadi ancaman atau serangan pada saat ini, tapi mungkin 2 atau 3 periode yang akan datang mungkin sudah bisa menjadi sebuah ancaman juga. Ini sehingga dengan demikian program keamanan tadi juga harus disesuaikan, harus diupdate, ya, sesuai dengan kondisi perundang-undangan dan juga kondisi dari ancaman, ya, threat-nya. Sehingga tanpa kebijakan, blueprint, dan perencanaan, maka sebuah organisasi ini tidak mampu memenuhi kebutuhan keamanan informasi dari berbagai segi. Jadi memang itu harus dilakukan, karena nanti blueprint ini juga akan memberikan suatu panduan. Jadi kalau misalkan pada suatu tataran tertentu, misalkan program keamanannya harus diupdate, teknologinya harus diganti atau harus ditingkatkan, misalkan itu ada indikator-indikatornya untuk menentukan keputusan tadi, dan itu ada di dalam blueprint, ya, karena nanti blueprint juga akan menyangkut 3 aspek yang mendukung adanya program keamanan tadi, seperti misalkan program ini education, kemudian juga policy, dan juga kemudian teknologi. Nah, setidaknya ada 2 macam perencanaan yang diperlukan, yaitu perencanaan keamanan tadi. Ada 2 hal yang diperlukan oleh suatu organisasi, yaitu perencanaan strategik dan perencanaan kontingensi, di mana perencanaan strategik itu adalah sebuah perencanaan yang mengatur, ya, program implementasi program keamanan tadi ini pada sesi atau pada kondisi yang normal, yang reguler, gitu ya. Nah, tetapi ya kita tadi seperti tadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa
ada hal-hal yang di luar jangkauan dari program keamanan itu sendiri, mungkin terkait dengan bencana, terkait dengan serangan-serangan yang mungkin muncul. Nah, maka diperlukan adanya suatu perencanaan kontingensi. Jadi plan B-nya, ya, jadi artinya kalau terjadi sesuatu yang itu menimbulkan kerugian, ya, kemudian ada dampak risikonya, ya maka diperlukan suatu pengelolaan risiko, ya, dengan baik. Ya, itu ada di perencanaan kontingensi. Nanti kita akan lihat yang terlibat di dalam perencanaan kontingensi itu. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai bahwa dengan kondisi seperti itu, maka jelas bahwa ada sesuatu yang di luar kewenangan, di luar kemampuan dari suatu program keamanan, sehingga dengan demikian harus ada manajemen risiko yang masuk di dalam program perencanaannya, ya, sehingga kita ingin melihat, ya, jadi pada bagian mana dari manajemen risiko tadi yang diinkludkan di dalam perencanaan kontingensi. Nah, terkait dengan tata kelola keamanan informasi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa perumusan dalam tata kelola tadi itu merupakan sebuah perangkat tanggung jawab atau praktek di dalam implementasi program keamanan ini yang dilakukan oleh manajemen atau pimpinan suatu organisasi. Yang tujuannya untuk memberikan arahan strategis untuk memastikan bahwa tujuan itu yang telah dicanangkan itu nanti akan bisa dicapai. Nah, sehingga dengan demikian di dalam tata kelola keamanan informasi itu juga perlu dipastikan bahwa risiko itu dikelola dengan tepat, kemudian dan diverifikasi bahwa sumber daya perusahaan juga dapat digunakan secara bertanggung jawab. Nah, hasil dari tata kelola keamanan informasi tadi adanya keselarasan strategi, ya, ada keselarasan strategi. Kemudian manajemen risiko juga masuk, lalu ukuran kinerja manajemen sumber daya, dan juga penyematan nilai-nilai atau pengukuran di dalam capaian sebuah program keamanan informasi tadi. Nah, ini yang tadi kita bahas di awal tadi yang terkait dengan policy atau kebijakan, standar dan praktis. Ya. Policy ini adalah sebuah tindakan yang digunakan oleh organisasi untuk menyampaikan instruksi dari manajemen kepada para petugas. Jadi ini intinya adalah sebuah pernyataan, sebuah instruksi, ya, yang dari pimpinan untuk bisa dilakukan oleh semua yang ada di bawahnya. Nah, tentu saja seperti yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang kebijakan tadi, bahwa walaupun kebijakan itu digunakan untuk mengimplementasikan undang-undang yang berlaku pada tataran organisasi, tetapi di dalam pemberlakuannya, dalam penyusunannya, maka kebijakan tadi harus memperhatikan, ya, kondisi, keadaan, dan kemampuan dari organisasi dan juga anggota-anggotanya. Di mana kebijakan tadi, ya, sehingga dengan demikian kebijakan itu bisa diimplementasikan dalam suatu organisasi tadi kalau memenuhi beberapa aspek atau persyaratan. Misalkan kebijakan tadi harus mendapatkan ada masukan atau pertimbangan dari berbagai pihak di dalam anggota organisasi, kemudian dipahami secara sama, lalu disosialisasikan ke semua, ya, sehingga semua bisa membaca, bisa mereview, ya, kebijakan tadi sebelum diimplementasikan. Dan yang penting juga adalah bahwa kebijakan tadi harus diberlakukan secara sama kepada semua lini organisasi tadi. Ini kebijakan. Nah, dari kebijakan tadi perlu ada pengukuran. Apakah kalau misalkan semua oke bahwa kebijakan tadi bisa diimplementasikan dalam sebuah organisasi, lalu bagaimana mengukurnya? Apakah pelaksanaan kebijakan tadi sukses atau tidak? Atau kalau misalkan ternyata kok tidak jalan, sehingga apakah perlu kebijakan tadi harus diganti, ya, atau mungkin diperbaharui atau di-upgrade. Maka diperlukan suatu standarisasi di mana di situ berisi indikator-indikator atau pernyataan yang lebih detail apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebijakan tadi. Jadi ada indikator-indikatornya, ya. Jadi untuk menetapkan apakah sebuah kebijakan tadi ini
terlaksana atau tidak, ini terlaksana dengan baik atau tidak. Nah, dari standar tadi dan yang berisi indikator-indikator pelaksanaannya itu maka kemudian diimplementasikan secara lebih detail lagi di dalam praktis, prosedur, dan guideline yang kita kenal dengan SOP. Ya, sehingga dengan demikian kalau SOP tadi sudah rinci melakukan langkah-langkah. Kalau terjadi seperti ini langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau akan melakukan ini langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, sehingga merupakan suatu prosedur operasional standar yang bisa dikerjakan oleh semua, yang harus dikerjakan oleh semua pihak. Ini untuk menunjukkan bagaimana implementasi dari kebijakan tadi bisa dilaksanakan secara efektif. Nah, ini keterkaitan antara policy standar dan praktis tadi. Jadi diawali dari suatu policy yang diambil oleh manajemen yang tentunya juga dengan pertimbangan dari berbagai pihak di dalam suatu organisasi tadi. Nah, kemudian dari policy lalu di drive untuk menjadi sebuah standar yang berisikan kisi-kisi atau berisikan indikator-indikator yang perlu dilakukan untuk menetapkan nanti apakah sebuah kebijakan tadi bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nih, kemudian dari standar tadi lalu memunculkan ini adanya SOP, ya, standar operasional prosedur yang menjadi acuan, ya, jadi langkah-langkah praktis dari yang bisa diikuti oleh semua pihak di dalam organisasi tersebut. Nah, selain itu acuan yang lain, secara arahan strategis yang lain yang bisa dimasukkan di dalam sebuah perencanaan. Ini kita masih bicara masalah perencanaan strategik, ya, jadi perencanaan strategiknya, yakni terkait dengan Enterprise Information Security Policy. Ya, jadi ini merupakan arahan strategis, ya, jadi ruang lingkup dan irama yang semua berada dalam keamanan informasi organisasi tadi. Ya, ini SOP merupakan suatu dokumen dalam level eksekutif, ya, biasanya dirancang oleh Chief Information Officer (CIO) dan mencakup beberapa area, ya, terkait dengan pemenuhan persyaratan untuk penyelenggaraan program dan tanggung jawab yang diberikan kepada komponen dan kemudian penggunaan hukuman atau sanksi terkait dengan tindakan yang indisipliner. Nah, itu yang terkait dengan, dan ini kalau Enterprise Information Security ini policy ini menyangkut semua aspek di dalam, ya, mulai dari bagaimana implementasinya, kemudian bagaimana edukasinya, lalu bagaimana sebuah kebijakan itu bisa diimplementasikan. Nah, kemudian terkait dengan teknologi, tadi kan kalau di dalam unsur atau aspek untuk mendukung program keamanan itu ada policy, ada edukasi dan teknologi, dan khusus untuk menangani atau mengatur masalah teknologi keamanan itu maka diperlukan isu spesifik security policy ini. Jadi organisasi harus memberikan instruksi pada pekerja tentang penggunaan yang tepat terhadap teknologi dan proses untuk mendukung. Jadi Anda masih ingat mungkin dalam satu pertemuan yang lalu terkait dengan mengapa keamanan informasi penting, yaitu salah satunya ini ada ancaman, gitu ya. Jadi di situ kita pernah juga membandingkan antara kalau misalkan ada pencuri fisik, kemudian hacker, dan juga seorang karyawan biasa yang tanpa sengaja menghapus laporan penting, itu mana yang paling berbahaya. Nah, ini kan itu perlu sehingga dengan demikian pihak staf, karyawan, atau mungkin juga anggota organisasi itu yang berwenang atau bekerja atau bertugas untuk menangani dan berhadapan dengan pengelolaan teknologi, maka diperlukan adanya sebuah edukasi di sini, pelatihan yang baik, ya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan lagi yang akan bisa berakibat fatal bagi organisasi. Nah, secara umum ISSP ini mencakup bidang khusus teknologi, kemudian perlu sering diupdate, ya, karena mengapa? Karena ya teknologi juga berkembang setiap saat, gitu ya. Jadi berkembang semakin berkembang teknologi itu, ya, dan perkembangannya bisa dalam satu periode bisa sangat pesat, gitu. Sehingga dengan demikian nah ini harus perlu diupdate, harus perlu diupdate yang
menyesuaikan dengan perkembangan teknologinya, sebab kalau misalkan teknologinya tidak diupdate ya berarti akan ketinggalan zaman ya, jadi akan kedaluarsa seperti itu, dan mungkin tidak kompatibel dengan jenis atau layanan pada misalkan kalau kita menggunakan platform khusus, menggunakan aplikasi khusus, kalau misalkan ini tidak diupdate kan berarti tidak bisa mengakses atau kompatibel dengan layanan yang terbaru. Itu kemudian memuat pernyataan tentang posisi organisasi dalam suatu permasalahan tertentu. Itu adalah policy security pada spesial isu. Jadi terkait misalkan kalau ada secara teknologi, secara teknis, misalkan ada permasalahan tertentu, misalkan lalu di situ akan dilihat, akan bisa diindikasikan ya, kira-kira sudah sejauh mana organisasi tadi sudah menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, ini 3 pendekatan untuk pembuatan ISSP itu sejumlah dokumen itu mungkin dibuat secara independen, jadi masing-masing divisi sendiri-sendiri. Tapi ada juga yang kemudian membuatnya secara komprehensif, ya, jadi tetap berkolaborasi antara seluruh departemen. Kemudian membuat perangkat dokumen. Jadi dari apakah independen atau komprehensif, nanti pada akhirnya bermuara pada penyusunan dokumen pada ISSP. Nah, ini adalah salah satu dari acuan untuk penyusunan program keamanan dari suatu sistem informasi organisasi. Jadi seri ISO 27000. Ini merupakan salah satu model keamanan yang dirujuk, ya, di Information Technology Code of Practice for Information Security Management, ya, yang dipublikasikan oleh British Standard. Nah, pada tahun 2000 kode praktis ini lalu diadopsi oleh standar internasional yang ISO, ya, International Organization for Standardization, dan International Electronic Technical Commission (IEC), ya, kemudian sebagai ISO atau IEC 17799. Nah, tetapi kemudian dokumen tersebut telah direvisi pada tahun 2005 menjadi ISO 17799 dan kemudian diubah menjadi ISO 27002 pada tahun 2007. Ini sebagai acuan, ya, jadi satu model, ya, yang bisa dirujuk untuk program pengembangan program keamanan informasi. Nah, model lain yang bisa dirujuk adalah dokumen yang dari Computer Security Resource Center of NIST. Ya, dokumen NIST dipublikasikan secara gratis dan tersedia pada beberapa waktu, yang ini digunakan oleh pemerintah atau industri, ya, profesional industri yang memilih tidak menggunakan yang ISO tadi. Ya. Jadi kalau tidak menggunakan ISO, mereka biasanya menggunakan yang INST untuk mendukung atau menerapkan, ya, atau untuk membuat suatu model bagi program keamanan dalam sistem informasi. Oke, nah ini yang arsitektur, ya, terkait dengan arsitektur keamanan, ya, maka ada model yang bisa diilustrasikan di sini. Ini adalah seperti spheres of security, di mana program keamanan tadi ini dibangun berdasarkan pola penggunaan dari informasi. Ya, mulai dari siapa penggunanya, kemudian di level mana saja informasi tadi digunakan, maka arsitektur sphere of security ini dibangun berdasarkan itu, penggunaan itu. Sebab ini akan menjadi inline, jadi karena memang informasi tadi akan terganggu, ya, mengalami gangguan, ya, terkait dengan penggunaannya. Jadi informasi itu diakses, digunakan, dikelola. Nah, dalam hal itu, ya, kemungkinan pelanggaran yang terjadi pada keamanan informasi tadi ya terkait dengan penggunaan informasi tadi. Maka informasi tadi, penggunanya tadi hanya menggunakan informasi tadi dan mengelola serta menjaga kerahasiaan atau menjaga keamanannya, tidak sampai kemudian mendistribusikan ke orang lain yang tidak berwenang, misalkan untuk keuntungan pribadi. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya bahwa
kemungkinan pelanggaran tentang keamanan, kemungkinan gangguan akan keamanan informasi tadi, ini justru pada saat dia digunakan. Sehingga dengan demikian, perancangan arsitektur untuk keamanan yang disebut sebagai spheres of security ini, yang mengilustrasikan bagaimana informasi berada dalam serangan dari berbagai sumber, maka ini ditinjau dari bagaimana model penggunaan dari informasi tadi. Kemudian level-level dari kontrol atau ini apa pengendalian ya, ini mulai dari manajemen ya, jadi kontrol dari manajemen, kemudian secara operasional, kemudian secara teknis. Nih kontrol dari manajemen menyangkut proses keamanan tadi dirancang dengan perencanaan strategis tadi dan dilaksanakan dengan oleh administrasi keamanan. Ya, sementara kalau kontrol operasional itu berkait dengan fungsi-fungsi keamanan, operasional keamanan dalam organisasi. Kemudian technical control ini terkait secara teknis, ya, jadi perancangan implementasi dari keamanan dalam organisasi tadi, termasuk juga bagaimana teknologi yang digunakan. Nah, ini adalah gambar dari sphere of security, ya. Jadi ini yang kiri ini adalah sphere of use, ya, sphere of use, di mana di situ informasi tadi siapa pengguna utamanya? Pengguna utama jelas people, orang. Nah, kemudian pada level mana saja informasi tadi digunakan, ya, bisa digunakan pada level sistem. Ya, jadi mungkin informasi tadi hanya merupakan konsumsi untuk sistem itu, ya, dalam internal sistem. Ya. Atau mungkin dalam jaringan yang tidak terlalu luas, ya, mungkin dalam jaringan lokal. Atau bisa ini merupakan suatu konsumsi publik yang kemudian akan bisa diakses melalui internet. Jadi ini adalah level-level di dalam penggunaan informasi, ya, di dalam suatu sistem distribusi informasi. Ya. Jadi pengguna utamanya adalah people, tetapi ini ya, secara teknologi maka distribusinya itu bisa dalam lingkup sistem, dalam lingkup jaringan lokal, atau mungkin dalam lingkup internet secara lebih luas. Ya, sehingga dengan demikian aspek perlindungan terhadap informasi tadi juga mengikuti ini pola dari aspek penggunaan dari informasi tadi, sehingga kontrol pada akses informasi tadi ini bisa dilakukan secara teknologi atau melalui people, ya. Jadi di sebelah kanan itu, gambar sebelah kanan itu yang kanan, ini bagian yang sebelah kanan itu menyangkut manusianya, kemudian yang sebelah kiri itu menyangkut teknologinya, bagaimana itu bisa dilakukan. Oke, untuk menyangkut masalah manusianya, maka di situ ada unsur informasi tadi terkait dengan akses informasi, maka people atau user ini perlu ada suatu edukasi, ya, ada training, ya, supaya tadi supaya ya tidak salah lagi di dalam mengelola, menggunakan atau apalagi menggunakan teknologi untuk pengelolaan informasinya, jadi jangan salah lagi, gitu ya. Ini kemudian juga mereka akan tahu mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, atau mana yang etis dan mana yang tidak etis, ya. Kemudian mana yang tindakan yang membahayakan, mana yang tidak, ya, sehingga mereka akan mengerti dan bisa melaksanakan pengelolaan informasi dalam sebuah sistem itu secara benar, ya, secara benar. Sehingga perlu ada edukasi dan training. Nah, tentu saja, ya, jadi untuk mengatur akses dalam sebuah informasi, ya, maka people tadi harus diatur dalam sebuah policy dan hukum, ya, jadi ada kebijakan dan hukum. Nih, di berbagai level, ya, jadi mulai dari informasi sendiri dalam level sistem, level network, kemudian dalam terkait dengan internet. Oke, kemudian berikutnya juga ada ini. Ada security planning, ya, jadi perencanaan keamanan yang nanti masuk pada ranah kontingensi. Jadi artinya kalau misalkan terjadi sesuatu serangan ataupun ancaman atau mungkin nanti juga ada bencana, maka diperlukan adanya security planning yang yang nanti akan menyangkut
masalah mitigasi. Sementara pada akses kontrol pada sisi yang teknologi, maka ini diperlukan. Jadi misalkan informasi tadi sebelum di-share dalam sebuah sistem, maka apa yang harus dilakukan? Seperti misalkan enkripsi atau backup ini, atau mungkin juga ini kontrol atau pengendalian pada akses. Nah, seperti itu. Terus ya, jadi karena memang walaupun walaupun tingkat penggunaannya dalam suatu sistem ya, misalnya dalam lingkup sistem ya, tapi ya tidak semua anggota dalam sistem tadi mungkin punya kewenangan atau punya akses terhadap informasi tersebut, sehingga perlu di enkripsi agar mereka dalam sistem itu yang memiliki kuncinya atau punya kewenangan yang bisa mengakses. Kemudian di tataran dari sistem ke network, nah di situ juga ya dalam jaringan itu, sistem itu bisa dikatakan sebagai jaringan yang terpercaya gitu, karena dalam intern. Nah mungkin sudah keluar ke jaringan yang lokal misalkan, maka ini diperlukan suatu suatu pendekatan atau suatu perlindungan ya, seperti misalkan IDPS ya, Intrusion Detection and Prevention System. Ya, jadi ada untuk menghindari misalkan dalam network itu pun juga mungkin networknya sudah mulai tidak aman ya, karena dipakai oleh berbagai pihak ya, tidak hanya dalam intern sistem saja ya, sehingga IDPS itu perlu disematkan di situ ya, karena untuk ini atau IDPS itu kan Intrusion Detection and Prevention System, jadi sistem untuk mendeteksi dan mencegah adanya penyusupan ya dalam sistem. Oke, nah berikutnya ke network, kemudian mungkin bisa pada jangkauan yang lebih luas lagi, ya ini pada internet, ya sehingga dengan lebih umum lagi, ya maka dari network ke internet tadi juga perlu ada akses kontrol juga yang pertama, kemudian ada juga ini IDPS tadi, ya itu yang diperlukan, kemudian ada firewall, ya yang untuk menyeleksi antara mana-mana informasi yang boleh masuk ke sistem dan mana-mana informasi yang tidak boleh ya, kemudian atau sebaliknya ya, jadi mana-mana informasi yang boleh keluar dari sistem dan mana yang tidak. Itu kemudian ada proxy server itu juga harus dimasukkan untuk melihat, mengidentifikasi ya, sehingga nanti walaupun informasi tadi bisa diakses melalui jaringan internet, maka tentunya kalau ada suatu pembatasan akses maka akan dilihat dulu ya, jadi pada IP address berapa yang boleh mengakses informasi tadi di internet. Begitu, jadi sekali lagi untuk arsitektur pada program keamanan di sini, Spheres of Security ini, sekali lagi ini mengikuti pola dari model penggunaan dari informasi tadi. Ya, karena pelanggaran, kemungkinan pelanggaran, ya, potensi-potensi ada gangguan dan serangan-serangan itu munculnya dari bagaimana informasi tadi digunakan. Nah, ini ada beberapa contoh ya, jadi secara teknologi, ya ini adalah arsitektur untuk pertahanan, ya, jadi pertahanan secara keamanan secara berlapis, ya, jadi artinya di sini ada firewall, ya tadi ada firewall, kemudian ini adalah trusted network, itu berarti ada dalam sistem, ya. Kemudian di firewall itu juga ada router untuk memfilter informasi-informasi dari eksternal dan informasi dari internal. Jadi artinya karena di luar trusted network itu ada untrusted network, jadi network yang tidak terpercaya, sehingga di antara keduanya itu harus dibatasi oleh firewall. Sehingga ini akan menyeleksi, ya, jadi firewall tadi akan menyeleksi informasi mana yang boleh masuk dan mana informasi yang tidak boleh masuk dan mana informasi yang boleh keluar dari sistem dan mana yang tidak boleh keluar dari sistem. Ini sehingga dengan pengamanan seperti ini secara teknologi maka akan bisa dikontrol tentang pergerakan dari informasi yang keluar masuk dalam sebuah sistem. Nah, kemudian ada di dalam security perimeter ada kita kenal dengan namanya military zone, ya, di mana di situ adalah area kosong antara inside dan outside dalam suatu jaringan, sehingga itu merupakan suatu titik ya, di mana perlindungan keamanan informasi berakhir, ya, karena akan keluar dari sistem, ya, kemudian
Kalau di untrusted network di luar sistem itu sistem sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Jadi berarti artinya suatu security perimeter tadi adalah perpindahan transisi antara inside dan outside. Ya, ini adalah firewall, proxy server, dan delimited zone. Ya, delimited zone tadi ada di dalam firewall di sini. Jadi antara kalau sudah di sini maka dia keluar ke untrusted network atau kemudian di dalam, ya, itu ke trusted network di dalam sebuah sistem. Ya, di situ ada router untuk filtering eksternal dan router untuk filtering internal yang nantinya akan membatasi atau mengontrol, ya, jadi keluar masuknya informasi atau pergerakan atau transportasi komunikasi informasi dari dalam dan keluar. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai aspek-aspek di dalam faktor-faktor yang mendukung adanya program keamanan, itu dimulai dari policy, kemudian ada teknologi juga ada. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga itu terkait dengan education. Nah, di dalam edukasi di sini maka kebijakan mengenai keamanan itu bisa dimodelkan secara menyeluruh, lalu bisa dibuat adaptasi dan waktunya untuk mengimplementasikan pada Security Education Training and Awareness SETA. Nah, biasanya ini merupakan sebuah tanggung jawab dari CISO, jadi Chief Information Security Officer, ya, jadi yang khusus menangani memang keamanan dari informasi. Ini jadi merupakan pengendali yang terencana, yang terukur, ya, untuk mengurangi pelanggaran keamanan yang tidak disengaja. Itu SETA, jadi seperti education tadi. Nah, di sini ada 3 aspek, ya, jadi ada security education, kemudian security training, dan juga security awareness. Di beberapa yang nanti bisa kita jelaskan itu adalah misalkan security education. Security education itu memang ini suatu edukasi secara formal, nih, ada ijazahnya, ada sertifikatnya, dan ini ditujukan untuk mereka-mereka yang memang bertugas di dalam masalah keamanan informasi. Jadi setiap orang, ya, dalam organisasi perlu dilatih untuk peduli terhadap keamanan informasi. Tapi tidak setiap orang itu membutuhkan education secara formal terkait dengan keamanan informasi. Hanya mereka yang punya tugas terkait langsung dengan keamanan informasi yang perlu mendapatkan edukasi dan sertifikasi ini. Kemudian masalah training, ya, jadi security training ini terkait dengan pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan kepada pihak-pihak yang mungkin tidak secara langsung menangani masalah keamanan informasi, tetapi untuk mendukung kinerja mereka diperlukan kemampuan mereka di dalam SOP pada keamanan. Contoh, misalkan di suatu ruang kerja, ya, jadi di suatu ruangan kantor, ya, ini biasanya ada di sudut-sudut itu ada fire extinguisher, ya, di situ digunakan untuk memadamkan alat pemadam kebakaran dalam skala yang kecil. Nah, mungkin orang-orang yang bekerja di situ ini tidak berhubungan langsung dengan tugas mereka di tugas-tugas untuk mengelola keamanan informasi, tetapi setidaknya mereka harus tahu bagaimana mengamankan diri mereka sendiri, bagaimana mereka mengamankan lingkup atau ruang atau area mereka bekerja. Ya, jadi misalkan kalau di situ ada fire extinguisher, maka semua pekerja yang ada di situ, apapun yang mereka kerjakan, apapun tugas mereka harus tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Jadi bagaimana cara mengambil fire extinguisher tadi, kemudian bagaimana mereka mengimplementasikannya. Terutama misalkan kalau ada gejala kebakaran, misalkan masih percikan-percikan kecil atau mungkin masih apinya masih kecil, atau dengan menggunakan fire extinguisher itu masih bisa diatasi, gitu. Sehingga semua orang di situ, ya, jadi fire extinguisher di dinding-dinding itu bukan untuk pajangan saja, tapi memang ada manfaatnya, dan semua pihak yang bekerja di area itu harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Sehingga begitu terjadi gejala kebakaran, maka dengan sigap mereka akan bisa mengambil, kemudian bagaimana mengimplementasikan alat itu, sehingga dengan demikian bisa meminimalkan atau
bahkan juga mengurangi atau mematikan api secara keseluruhan. Nah, ini diperlukan satu training, ya. Jadi training bagaimana misalkan untuk ini apa mengoperasikan fire extinguisher itu tadi. Ya. Nah, sementara untuk yang lainnya ini terkait dengan security awareness, ya. Jadi kepedulian terhadap keamanan. Di mana kepedulian terhadap keamanan ini memang mungkin jarang-jarang diimplementasikan, ya. Tetapi bisa jadi paling bermanfaat, ya. Misalkan dalam di stiker atau di tembok-tembok atau nah ini yang misalkan biasanya kalau di gedung bertingkat itu ada tulisan arah evakuasi. Nah, ini untuk bukan bukan tulisan yang tanpa makna, itu untuk menunjukkan untuk bahwa orang-orang yang ada di sekitar itu kalau misalkan terjadi sesuatu yang mereka tidak bisa mengatasi dan akan membahayakan diri mereka, maka mereka juga harus menyelamatkan diri, ya, sehingga di situ mereka akan berpedoman pada tulisan arah evakuasi tadi sampai pada yang akan mengantarkan mereka pada ini akses point, ya, titik kumpul. Atau mungkin juga ini, jadi misalkan stiker-stiker yang disusun atau dibuat misalkan dalam bulletin atau video atau misalkan di dalam t-shirt atau dalam bentuk pulpen atau mungkin di dalam gelas, ya, di gelas ditulis misalkan hemat energi atau misalkan di pintu mau keluar itu jangan lupa misalkan keluar ruangan matikan listrik, matikan lampu. Jadi itu ya, ini merupakan sebuah program untuk security awareness, ya, jadi awareness, jadi kepedulian terhadap keamanan ini. Ya, sementara tadi ya, jadi sudah bisa dibedakan ya. Tadi kalau misalkan security education itu memang dikhususkan untuk mereka yang memang bertugas untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Mereka harus secara formal harus mendapat pendidikan itu, lalu juga mendapatkan suatu sertifikasi terkait dengan keamanan informasi. Nah, sementara untuk yang security training ini diterapkan pada mereka yang tidak bekerja secara khusus untuk bidang keamanan informasi, tapi untuk menjalankan pekerjaan mereka, mereka harus tahu tentang tadi, ya. Jadi misalkan bagaimana menyelamatkan diri, ya. Mereka mendapatkan itu, ya, pelatihan-pelatihan seperti itu, ya, tidak tersertifikasi, ya, tidak memiliki sertifikasi, tidak ada ijazah, bukan merupakan suatu pendidikan formal, tetapi penting untuk bisa diketahui, penting untuk bisa dijalankan oleh mereka yang bekerja dalam suatu area kerja tertentu. Nah, sementara untuk yang security awareness itu untuk membangun kepedulian terhadap keamanan, ya, sehingga dengan pesan-pesan itu bisa dalam barang apa saja, gitu ya. Mungkin ada tadi sudah di pintu keluar, lalu ada tulisan hemat energi atau mungkin juga mematikan lampu pada saat Anda keluar ruangan. Jadi hal itu untuk memberikan atau meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dari semua orang yang ada di situ, ya, dalam suatu area tertentu. Nah, itu tadi adalah apa yang kita sebut sebagai perencanaan strategik tadi, ya. Jadi perencanaan strategik tadi terkait dengan di dalam program implementasi keamanan, ya, informasi. Nah, 3 aspek yang harus mendukung keamanan tadi. Bagaimana policy-nya, ya, jadi bagaimana policy-nya, kemudian apa yang perlu diperhatikan di dalam penetapan policy dan implementasinya, kemudian bagaimana implementasi dari teknologinya, ya, untuk mengimplementasi policy tadi ya perlu ada dieksekusi oleh suatu teknologi, ya, bagaimana teknologi tadi digunakan, kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses edukasi pada person-person yang bekerja yang berada di dalam suatu organisasi tadi, ya, sehingga mereka akan bisa punya awareness, punya kemampuan, punya keterampilan untuk melakukan penyelamatan terhadap bila terjadi sesuatu. Nah, itu adalah merupakan perancangan yang sistematik yang digunakan secara reguler, ya. Jadi yang bisa dilakukan, ya. Jadi kalau misalkan tidak ada suatu ancaman atau hambatan. Nah, perencanaan yang kedua yang sudah kita diskusikan di dalam masalah manajemen risiko itu
tentang contingency plan. Ya, jadi perencanaan yang untuk apa yang harus dilakukan pada saat apabila ada suatu gangguan yang terjadi sehingga nanti akan menimbulkan resiko-resiko. Nah, contingency plan ini kemudian menyangkut masalah juga analisis terhadap dampak bisnis, ya, business impact analysis, yang kemudian nanti akan menentukan langkah-langkahnya. Di sini ada 3 langkah, yakni incident response, disaster response, disaster recovery, dan juga business continuity. Ya, incident response itu adalah suatu tindakan yang harus dilakukan manakala suatu insiden tadi masih terjadi langsung. Ya, tadi seperti misalkan kalau misalkan apinya masih kecil, kalau kebakaran maka ya bisa menggunakan fire extinguisher. Lalu bagaimana prosesnya, prosedurnya, kemudian apakah seluruh orang yang ada di situ sudah diedukasi dengan baik atau dilatih dengan baik atau tidak. Oke, kemudian tapi kalau sudah mulai membesar, nah itu lalu bagaimana? Jadi setelah itu, ya jadi sudah membesar dan tidak bisa diatasi dengan fire extinguisher, lalu bisa melihat arah evakuasi kemana. Ya, jadi harus menyelamatkan diri karena nyawa itu juga merupakan suatu aset juga bagi organisasi. Nah, ini insiden respon itu terkait dengan bagaimana apa yang harus dilakukan pada saat disaster atau pada saat insiden tadi berlangsung. Sementara itu kemudian disaster recovery itu adalah suatu tindakan pemulihan yang dilakukan sesaat setelah insiden bisa diatasi. Ya, jadi begitu insiden atau kebakaran tadi sudah bisa diatasi, lalu akan di SOP-nya bagaimana, apa yang bisa diselamatkan, apa yang jadi SOP ya untuk kalau sesaat setelah insiden tadi teratasi. Kemudian dalam waktu jangka panjang ini ada business continuity, jadi evaluasi di situ terkait dengan apakah sebuah urusan, sebuah bisnis itu bisa dilanjutkan atau tidak, atau kemudian harus pindah ke lain faktor, lain aspek. Ya, sehingga kalau kita lihat bagaimana karakteristik dari IRP, Incident Response Plan, kemudian DRP, Disaster Recovery Plan, dan juga BCP, ya, Business Continuity Plan di sini, maka Anda mungkin masih ingat dengan di manajemen risiko, ya, di kelompok manajemen risiko, kalau Anda ingat di bagian akhir, ya, pada tahapan terakhir itu adalah tahapan pengelolaan risiko atau kontrol pengendalian risiko. Ya, dana pengendalian risiko, ya, di situ ada 3 aspek ini, yang mulai dari incident response, disaster recovery, dan business continuity. Itu ada di masalah mitigasi. Ya. Jadi salah satu strategi dalam pengendalian risiko tadi adalah pada mitigasi, ya, ada mitigasi, dan di dalam mitigasi itu ada 3 langkah, pada incident response, disaster recovery, dan juga business continuity. Nah, ini adalah timeline dari contingency plan-nya. Jadi pertama memang yang ini di insiden detection ini, ya, jadi deteksi apakah ada insiden ada tidak, ya, dan apakah pada kemungkinan atau potensi itu terjadinya insiden atau tidak. Kemudian bereaksi kalau misalkan insiden tadi bisa telah terjadi, ya, berlangsung, lalu terakhir pada insiden recovery itu pada IRP. Ya, kemudian pada DRP, disaster recovery, ya, maka yaitu jadi karena akan dilakukan, ya, pada tahapan berikutnya, karena dilakukan pada saat ini yang disaster atau insiden tadi setelah bisa diatasi. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang lebih ke sini lagi setelah ini, ya, beberapa hari atau beberapa jam, ya, setelah insiden tadi berakhir, ya, diatasi, maka kemudian akan bisa dilakukan ini. Jadi kira-kira keputusannya apa? Apakah bisnisnya itu dilanjutkan tidak? Itu pada business continuity plan. Kemudian ini adalah langkah utama pada contingency plan tadi, ya. Jadi yang intinya adalah diisi oleh strategi mitigasi, ya, pada manajemen risiko, ya, yang didasarkan pada ini analisis pada dampak bisnisnya. Itu. Kemudian kita lihat di sini, ya, sesaat setelah, jadi seperti disaster recovery planning ini, DRP ini dilakukan sesaat setelah insiden bisa diatasi. Nah, di situ salah satunya adalah pada krisis manajemen. Ada krisis manajemen. Apa itu krisis manajemen?
Krisis manajemen ini di suatu aksi yang dilakukan selama atau setelah bencana yang fokus pada personilnya, ya, di penanganannya. Jadi misalkan kalau ada suatu misalkan di ruang kerja ada kebakaran, maka otomatis ya pekerja yang bekerja di ruangan itu tidak bisa bekerja lagi, mereka harus menyelamatkan diri. Kemudian kalau itu sudah bisa diatasi misalnya kebakarannya, maka untuk beberapa waktu ya mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya, atau mungkin harus pindah ke ruangan lain atau nggak tahu. Tapi kalau misalkan peralatan yang mereka gunakan juga ikut rusak karena kebakaran tadi ya, untuk beberapa lama itu mereka juga harus apa berhenti untuk sementara untuk dalam pekerjaannya. Nah, ini menimbulkan sebuah trauma ya. Jadi proses atau insiden tadi tentu saja akan membuahkan sebuah trauma yang sehingga untuk tim manajemen krisis ini bertanggung jawab untuk menangani personil dan keluarganya selama krisis. Ya, mungkin kalau di situ ada korban luka atau apa sampai menimbulkan itu, maka ya tentu harus pendampingan terhadap keluarga, ya trauma healing. Ya, jadi untuk agar mereka tidak trauma, mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka dan seterusnya. Ya, kemudian juga untuk menentukan juga pada dampak terhadap operasi bisnisnya ini tadi. Jadi ini merupakan umpan balik pada pertimbangan pada bisnis continue plan, ya, apakah bisnisnya akan lanjut atau tidak. Dan juga untuk memastikan masyarakat selalu mendapat informasi yang aktual. Jadi artinya jangan sampai terjadi penyebaran hoax dan sebagainya terkait dengan insiden tadi, sehingga ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang aktual, informasi yang betul-betul valid. Selain itu juga, selain pada karyawan, pada keluarganya, mereka yang terdampak, di situ ada suatu komunikasi masyarakat sekitar, ya, perlu diinformasikan juga terkait dengan perkembangan penanganannya. Maka juga harus melakukan suatu komunikasi dengan pelanggan, supplier. Mengapa demikian? Ya, karena kalau misalkan terjadi insiden tadi, misalkan di mana kemudian itu mengakibatkan perusahaan itu akan berhenti untuk sementara waktu operasionalnya, ya tentu saja tidak pihak supplier juga tidak bisa masuk bahan baku lagi, dan juga mungkin pelanggan utama juga tidak bisa menikmati produk-produk dari, sehingga dengan demikian perlu ada sebuah komunikasi. Komunikasi itu penting supaya perusahaan tadi tidak tinggal oleh pelanggan, tidak ditinggalkan oleh suppliernya, sehingga mereka bisa memahami, sehingga mereka mendapat informasi seberapa bagaimana perkembangan dari investigasinya, bagaimana perkembangan dari penanganannya, bagaimana perkembangan dari recovery-nya. Ini yang harus dicermati di situ. Ini adalah manajemen krisis ya, makanya tadi ditempatkan pada disaster recovery plan ya, disaster recovery plan. Jadi kita rencanakan pada bagaimana pemulihan terhadap akibat suatu disaster atau insiden. Nah, untuk kasus-kasus yang misalkan ada suatu pelanggaran hukum, ya, misalkan kebakaran atau apa, atau mungkin juga pencurian informasi dan sebagainya, maka itu adalah suatu insiden yang merupakan melibatkan pelanggaran hukum. Ya, maka organisasi perlu memutuskan untuk melibatkan penegak hukum. Nah, keterlibatan dari penegak hukum di sini ini juga ada keuntungannya bagi organisasi, karena yang pertama mungkin organisasi tidak punya kewenangan, ya jelas tidak punya kewenangan ya, terhadap misalkan kalau ada tersangka di situ ya, maka untuk menghukum itu bukan kewenangan organisasi, tapi ya itu kewenangan dari pihak penegak hukum. Kemudian dari aparat tadi, aparat penegak hukum lebih siap ya terhadap pemeriksaan bukti-bukti. Kemudian aparat juga siap untuk menangani jaminan dan panggilan pengadilan, dan mereka sudah terlatih untuk mengumpulkan saksi dan informasi yang diperlukan pada saat investigasi. Ya, ini semua adalah di luar kewenangan dari perusahaan atau organisasi yang tadi mengalami insiden tadi. Nah, kemudian kerugiannya, tapi saya mikir ini bukan kerugian ya, tapi lebih tepat pada konsekuensi ya. Jadi konsekuensi, karena sekali aparat itu mengambil alih, maka organisasi akan kehilangan kontrol ya untuk sementara waktu. Karena apa? Karena misalkan
di area itu harus dipasangi garis polisi, di mana hanya boleh polisi yang melakukan investigasi yang boleh masuk ke area itu. Maka jelas, maka perusahaan tidak bisa punya akses pada ruangan itu. Ya, tidak boleh ada orang, walaupun itu adalah pimpinan perusahaan sekalipun, ini tidak bisa masuk dalam ruangan yang sudah dibatasi dengan garis polisi. Ya. Sehingga karena ini nanti akan mengaburkan atau bisa mengganggu proses investigasi terkait dengan barang bukti dan lain-lain. Nah, ya dengan demikian karena memang beberapa waktu itu mereka harus berhenti melakukan aktivitas pada ruangan tersebut, maka ya mungkin tidak akan mendapatkan informasi tentang kasusnya dalam beberapa waktu lamanya. Kemudian beberapa peralatan, beberapa infrastruktur yang ada di dalam organisasi itu perlu diambil oleh aparat untuk sebagai barang bukti. Nah, ini jadi sehingga dengan demikian ya maka jika ada indikasi adanya aksi kriminal atau pelanggaran hukum pada sebuah insiden, maka memang wajib sebuah perusahaan itu melibatkan penegakan hukum. Jadi bagian yang kedua ini bukan kerugian saya pikir, tetapi merupakan sebuah konsekuensi. Ya, jadi sebuah konsekuensi karena memang tadi sudah diungkapkan di keuntungan bahwa itu sudah ada kewenangannya dari penegak hukum kalau misalkan ada tersangka. Kemudian juga aparat itu lebih memiliki suatu pendidikan dan latihan yang tepat, yang sudah bagus untuk mendapatkan ini bagaimana cara mereka menginvestigasi, bagaimana mereka mengumpulkan saksi dan juga bukti-bukti. Ini baik itu terkait dengan perencanaan keamanan, saudara. Jadi kita resume dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Ada dua hal dalam perencanaan keamanan yang harus dilakukan, ya. Jadi secara reguler, ya. Jadi perencanaan secara reguler. Ini kita lihat di sini. Ya, jadi ada perencanaan strategik dan perencanaan kontingensi, di mana strategik itu meliputi 3 aspek, ya. Jadi mulai dari policy, education, dan juga teknologi. Jadi bagaimana mengoperasikan, bagaimana mengkolaborasikan ketiga aspek itu pada tataran normal, ya, pada tataran reguler, ya, di mana tidak ada gangguan, tidak ada ancaman. Tapi begitu ada gangguan, ada ancaman yang mengakibatkan sistem atau organisasi tadi mengalami ada risiko-risiko yang harus ditanggung, ada kerugian-kerugian yang harus dialami, maka kemudian perlu ada sebuah perencanaan kontingensi di sini. Dan kita lihat tadi untuk kontingensi itu yang dominan itu adalah pada tataran strategi mitigasi, ya, pada tataran mitigasi, di mana di situ ada bagaimana tindakannya pada saat insiden berlangsung, bagaimana tindakan pada saat insiden bisa berhasil diatasi, dan bagaimana secara jangka panjang itu kira-kira bisnisnya itu bisa dilanjutkan tidak. Itu adalah suatu mitigasi, ya, termasuk dalam perencanaan kontingensi. Jadi dua model perencanaan tadi harus ada di dalam rangka merencanakan sebuah program keamanan, ya. Sehingga dan juga tidak dalam perencanaan tadi ini juga selalu harus konfirmasi, ya, harus merefer pada yang namanya blueprint, karena dalam blueprint itu tercakup semuanya, mulai dari bagaimana pengambilan dan implementasi dari policy, ya, yang dilakukan oleh organisasi, kemudian bagaimana juga aspek implementasi edukasinya, ya, jadi edukasinya, jadi tadi ada edukasi secara formal terhadap keamanan, yaitu juga pelatihan, ya, ada juga kemudian kepedulian, ya, jadi pengembangan kepedulian terhadap keamanan. Itu sudah ini yang bisa kita bahas, ya, hari ini terkait dengan perencanaan, ya. Jadi aspek-aspeknya sudah kita bahas lebih dahulu, kemudian
hari ini kita bahas mengenai perencanaan. Pekan depan kita akan melanjutkan bahasan kita. Kalau tadi adalah masalah kayak edukasi, kemudian masalah juga terkait dengan bagaimana polusinya, maka untuk teknologi secara khusus akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, mulai dari bagaimana firewall, ya, kemudian IDPS, detection sistem, lalu kemudian teknologi kriptografi, kemudian ada digital forensik, ya, seperti itu, ya, sehingga itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.